Pagi hari ini, mari kita sama-sama mengalami kuasa Tuhan. Sebab kita tahu dan percaya waktu kita menyembah, Dia selalu hadir, Dia selalu berkuasa dan Dia selalu memberkati setiap kita yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Siap terima kuasa pada pagi hari ini, amin. Yang percaya berikan lu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur buat keadaan kami Tuhan, kondisi kami Tuhan saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus apapun yang terjadi, sekalipun kami datang Tuhan membawa masalah, pergumulan, tantangannya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus selalu berkuasa atas kehidupan kami. Engkau selalu hadir menemani setiap kami Tuhan. Engkau mengetahui, bahkan kami tahu Tuhan Yesus rancangan-Mu selalu terjadi dan indah selalu bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran itu ya Bapa. Untuk itu kami datang di hadapan-Mu memberikan yang terbaik, pujian, syukur kami Tuhan. Itu nyanyian kami ya Bapa. Biarlah nyanyian kami, pujian kami di hadapan-Mu semuanya berkenan ya Bapa. Biar pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan sepanjang pagi hari ini dari pertama hingga pada akhirnya. Biar kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dicurahkan. Setiap kami menyembah mengalami kuasa Tuhan pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus kami datang dengan beriman kepada Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari datang di hadapan Tuhan saudara dengan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan saudara. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Dari awal sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setia Tuhan. Setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan beriman. Apapun yang terjadi itu, yang percaya angkat tanganmu sambil kata, ibadah lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
tetaplah Allah penolongku. Amin Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Yang percaya mari bangkit berdiri sama-sama katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, Allah yang memberkati, Allah yang senantiasa bersama dengan kita saudara. Oh Tuhan, dengan kerelaan hati kami Tuhan, kami datang menyembah, kami datang berserah, agar kuasa Tuhan yang nyata bagi hari Tiberias. Satu suara katakan, walau 1000 rebah, aku tetap percaya kepada Yesus Kristus. Sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Mari beriman saudara. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus aku percaya. Walau 1000 rebah di sisiku, semua tangan terangkat pagi hari ini. Aku percaya Tuhan, apapun musim hidup kami, aku tahu ini yang terjadi Tuhan. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari satu suara gereja Tuhan. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
Katakan saudara di hadapan Tuhan, Engkau cukup bagi setiap kami Tuhan. Engkau cukup bagi setiap kami menghadapi segalanya Tuhan. Apapun itu ya Tuhan Yesus, aku tahu Engkau bersama dengan diriku Tuhan. Bahwa aku mengalami Engkau bagi hari itu, bahwa aku mengalami kuasa-Mu Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan setiap kami Tuhan. Itu selalu membawa setiap kami makin melekat, makin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Angkat tanganmu, berdoa sama Tuhan. Aku datang Tuhan, anak-Mu yang Kau kasih ini Tuhan. Aku datang Tuhan Yesus, agar kuasa-Mu terjadi bagi setiap hidupku Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Aku datang sebab aku percaya Tuhan, gak ada yang seperti Yesus. Gak ada yang seperti Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Katakan, oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Yes, aku percaya Tuhan. Tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan lebih lagi saudara. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, amin. seperti Engkau. Lepaskan segalanya saudara, Tiada seperti berserah sama Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Engkau besar Tuhan, kuasa-Mu sanggup mengubahkan kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami datang Tuhan dengan percaya bahwa waktu kami berserah, kuasa Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap kami, mengubahkan setiap kami Tuhan. Apapun masalah tantangan kami hari ini jadi hari kemenangan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus.
Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Angkat tangannya sama-sama yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari gereja Tuhan, gereja di Merias. Mari jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang bersambung dalam ibadah live streaming. Mari bangkitkan iman percaya di hadapan Tuhan. Kuta mana dari gereja dan suku mana, asal kau berfirman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari satu suara di hadapan Tuhan. Kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, amin. Mari dengan bangga katakan, ku tak pandang, ku terpandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku, engkaulah saudariku. Kembali sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, oh asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan anak kirinya bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku, engkaulah saudara, haleluya, saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara, cinta keluarga, cinta keluarga. Kita kembali berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus dalam ibadah di minggu pagi pada hari ini. Kembali sama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, dengan semangat. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, ku cinta keluarga. Kembali sama-sama katakan, sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga, cinta keluarga. Biar musik memuji nama Tuhan, setiap kita memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus, karena kasih-Nya memerdekakan setiap kita, yang menjadikan kita ada sampai hari ini. Dia baik bagi setiap kita. Haleluya. Yeah, yeah. Mari sama-sama gereja Tuhan, gereja di Merias Indonesia. Kita sorak-sorai dalam hadirat Tuhan. Di dalam Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya. Mari sama-sama
Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam. Coba Tuhan katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka di dalam rumah Tuhan. Amin. Yeah, yeah, yeah. Kembali sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah. Kembali katakan, Tiberias. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih sungguh sama-sama dengan bangga katakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita senantiasa di dalam rumah Tuhan. Yeay! Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bersukacita senantiasa. Itu yang dikehendaki Allah kepada setiap kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Yeay, haleluya. Kita percaya setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap hari itu adalah waktu yang tepat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Setiap hari kita untuk memuji Tuhan, untuk senangkan hati Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Yang bersukacita boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. This is our time. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Top of our lives, this is how breaking out of all that you've got. I'm turning our hearts to you, and
Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, senang kembali boleh melayani setiap jemaat Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Juga kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah Gereja Tiberias Live Streaming. Sungguh senang, sungguh suka kita melayani setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kita mengucap syukur atas kasih-Nya Tuhan, atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kembali Tuhan beri kesempatan sama kita. Kita boleh datang berkumpul beribadah. Kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Saudara, maka sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dari gembala sidang kita yang terkasih pada hari ini, terlebih dahulu kita akan diberkati melalui pembacaan suara gembala yang pastinya akan memberkati setiap kita saudara. Mari saya akan bacakan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Suara gembala dari yang terkasih Ibu Pendeta Darnyati Pariaji pada minggu ini dengan memiliki tema meraih kebajikan dari Tuhan. Romawi pertama doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita harus memiliki program untuk mengutamakan kerajaan sorga, mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya. Dalam Matius 6 ayat 30-34, hidup di bumi ini seperti di sorga. Doa kami, hidup kami diberkati seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Romawi kedua, meraih kebajikan dari Tuhan. Bagaimana kita meraih kebajikan dari Tuhan? Yang pertama, selalu merindukan dan mencintai hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, Raja Daud mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidupnya, karena Tuhan selalu menyertainya. Daud mencintai hadirat Tuhan dan selalu memuji menyembah Tuhan. Dalam 1 Samuel 18 ayat 14, Mazmur 27 ayat yang keempat, waktu memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh jahat akan pergi daripada kita, karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa dari Tuhan. Dalam Mazmur 22 ayat 4 dan 5, dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Yang kedua, selalu mencari perkenanan Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 31, kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan. Untuk apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Untuk itu kita harus membuang segala dosa dan kenajisan dan membersihkan hidup kita. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, agar buah roh terpancar dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang ketiga, selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-7, Petrus meninggalkan semua berkat-berkat dunia dan pergi kepada Yesus. Karena Petrus mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Tuhan sangat berkenan kepada Petrus. Jika kita belum mengalami kebajikan, harus ada perubahan dalam hidup kita dan menyelidiki diri kita. Apakah sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kita memang hidup di dunia, tapi kita harus lebih memikirkan perkara yang di atas. Romawi ketiga, hati-hati, iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Yang pertama, akhir zaman iblis bekerja keras untuk menjerat orang-orang untuk dibawa ke dalam neraka. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ayat ini mengajarkan bahwa iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya orang yang hidup dalam dosa, yaitu orang yang tidak hidup di dalam pertobatan. Yang kedua, di alam roh setan sangat kejam, menyiksa orang-orang yang bukan warga sorga. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Dan yang ketiga, akhir zaman mereka yang tidak hidup dalam pertobatan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala. Dalam Wahyu 22 ayat 14 dan 15. Ayat ini mengajar kepada kita bahwa mereka yang hidup dalam pertobatan dan membasuh jubahnya akan menerima hak atas pohon kehidupan. Artinya menerima sorga yang kekal. Dalam Lukas 13 ayat yang ketiga. Mereka yang mencintai dusta, orang-orang sundal, penyembah-penyembah berhala akan mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Dalam Wahyu 21 ayat 8. Mereka yang menyukai dan melakukan dusta akan berada di luar kerajaan kekal dari Allah. Dalam Wahyu 22 ayat 15. Dan orang-orang yang mencintai dusta, Alkitab samakan dengan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal dan orang-orang pembunuh. Sebagai doa penutup, suatu hari kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Maka mari kita sungguh-sungguh bertobat, saling ampuni, saling kasihi. Lupakan yang lalu. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Agar keluargamu, keluargaku bersama-sama terbang ke awan-awan menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Terpuji nama Tuhan, haleluya,
Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pembacaan suara gembala yang pastinya menyadarkan setiap kita dan mengingatkan dan menjadi berkat bagi setiap kita saudara. Dan pada saat pagi siang hari ini kita akan siapkan hati kita mau teduhkan hati kita mau buka hati, buka telinga untuk diajar, untuk kita boleh diubahkan oleh satu-satu kebenaran yang kita punya, yang kita temukan hanya dari kebenaran dari firman Tuhan. Satukan hati kita kembali, kita bersatu di dalam doa. Pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Pengagungan kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau Raja, Bapa dan sahabat setiap kami. Kasih-Mu yang termanis, kasih-Mu yang terindah, kasih-Mu yang terbesar. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Engkau yang telah menunjukkan jalan keselamatan bagi kami. Engkau yang telah menyediakan pengampunan bagi setiap kami. Sungguh kami bangga, kami menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Sungguh jiwa kami bersuka cita, kami punya Allah yang menyediakan kemenangan dalam hidup kami. Kembali pada saat ibadah kami Tuhan pada hari ini, terima kasih sama Tuhan Yesus buat kesempatan kembali Tuhan beri buat kami. Kami boleh bangun dari tidur kami boleh menikmati kehidupan, kesehatan. Bahkan kami boleh berdiri dengan tegap sempurna. Kami percaya semua hal yang baik, semua hal yang mulia kami dapatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menyembah-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji-Mu ya Tuhan. Dan kami mau buka hati kami, buka telinga kami. Kami mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kami mau diajar, kami mau ditegur oleh firman Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari hidup dalam pertobatan. Agar semakin hari kami semakin melekat sama Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidup setiap kami. Urapi berkati setiap para sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Urapi berkati para sidang jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah gereja Tiberias live streaming. Kami percaya kuasa-Mu yang ada selalu menyertai setiap langkah kami. Engkau yang menjadi pembela buat kami. Engkau yang menyediakan kemenangan buat setiap kami. Dan kami ucapkan berkat Tuhan senantiasa bagi hamba-Mu yang terkasih, Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Urapi berkati Ibu Pendeta dari Pariyaji yang akan memimpin kami, mengajar kami dalam kebenaran firman Tuhan. Memimpin kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Agar dalam pelayanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, disertai oleh tanda, disertai oleh kuasa, disertai oleh mujizat yang daripada Tuhan. Kami percaya gereja Tiberias bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi berkati jalannya ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya kepada satu nama yang hidup. Nama yang telah menyelamatkan kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita mau buka hati kita sama-sama. Kita sanjung Tuhan. Kita muliakan Tuhan di tempat ini. Dengan segenap hatimu. Mari nyatakan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kau di tempat, sebab Engkau Imam besar agung, Imam besar agung. Ku sanjung Engkau. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Dari yang lain, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku sanjung
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus pagi ini kami bersama berkumpul dengan jemaat-Mu di Gereja Nias, juga dengan jemaat-Mu di lewat live streaming Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Biarlah Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Dan Tuhan Yesus, biarlah firman ini akan menjadi berkat bagi mereka semua dan bagi kami semua Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam masalah lepas dalam nama Tuhan Yesus, dan ikatan kuasa kegelapan bebas dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus kami selalu berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan membawakan firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan pagi ini saya akan membawakan tema firman Tuhan, yaitu bagaimana untuk kita mencapai kesabaran dan penghiburan yang dari Allah ya. Bagaimana untuk kita dapat mencapai kesabaran dan penghiburan dari Allah ya saudara sekalian. Dan kita akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 31 ayat 8, kemudian Yosua 1 ayat 9. Argo silahkan baca. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ulangan 31 ayat 8 katakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita, Dia akan menyertai kita selalu, Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita, dan kita dikatakan jangan takut dan jangan patah hati, saudara ya. Kemudian di Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ini perintah ya saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya saudara, jadi untuk mencapai kesabaran dan penghiburan ya dari Tuhan, saudara kalian yang dari Allah, adalah tidak tawar hati, tidak kecut, tidak cemas, tidak patah hati, tidak kecewa, tidak putus asa, ya, tidak takut dan tidak gempar ya saudara sekalian. Aslinya kata-kata itu dalam bahasa Inggrisnya settled, artinya hancur ya saudara sekalian. Karena apa? Hatinya tidak fokus dan hatinya berserakan, remuk ya saudara sekalian. Orang yang tawar hati atau patah hati itu betul-betul hatinya remuk ya saudara sekalian, tidak fokus dan kemudian berserakan, remuk lah ya saudara sekalian. Kata hancur memang cukup kuat untuk orang yang tawar hati saudara sekalian ya, untuk menggambarkan seorang yang tawar hati. Ya. Dasar dari firman Tuhan yang di Yosua 1 ayat 9 dan kemudian dari Ulangan 3:1-8 ini adalah penyertaan Tuhan yang untuk kita selalu disertai Tuhan, jadi tidak ada alasan ya untuk kita menjadi tawar hati dalam menghadapi segala masalah apapun. Orang yang tawar hati itu terfokus pada dirinya sendiri. Orang yang tawar hati itu terbungkus pada dirinya sendiri.
Orang yang tawar hati itu cenderung untuk mengasihani dirinya sendiri, saudara sekalian ya. Jadi hal yang nomor satu yang kita tidak boleh lakukan ya untuk kita dapat mencapai kesabaran dan penghiburan yang dari Tuhan adalah satu, kita tidak mengasihani diri kita sendiri, saudara sekalian ya. Kemudian Argo baca Roma 15 ayat 4, Argo. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikian firman Tuhan. Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Artinya yang ditulis dahulu yaitu kitab suci ya saudara sekalian. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya ulangi, Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yaitu kita harus berpegang kepada kitab suci atau Alkitab ya, kepada firman Tuhan ya, kepada kitab suci untuk kita tidak gampang menjadi tawar hati ya, tidak mudah menjadi tawar hati. Siapa saja yang akrab dengan firman Tuhan akan tahu ya, kalau kita rajin baca firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa suara Tuhan adalah suara yang menguatkan, suara yang penuh bijaksana, suara yang membawa penghiburan, ya kemudian suara Tuhan juga tidak pernah membuat kita tawar hati, saudara sekalian. Orang yang susuk mendengarkan firman Tuhan atau rajin mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, biasanya orangnya hidupnya lebih stabil, lebih teguh ya saudara. Karena selalu mendengarkan kata-kata Tuhan bahwa aku akan menyertai engkau, kata-kata jaminan ya saudara sekalian. Dan akan merasakan penyertaan daripada Tuhan. Orang yang rajin membaca firman Tuhan ya saudara sekalian. Itu bedanya orang yang membaca firman Tuhan dan tidak membaca firman Tuhan. Orang yang sering membaca firman Tuhan menjadi lebih kuat dan merasakan penyertaan Tuhan. Roma 15 ayat 5 itu Paulus katakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan, penghiburan dan kemudian kesabaran ya saudara sekalian. Jadi jika kita misalnya sedang susah ya saudara sekalian dan sudah biasa kita bergaul dengan Tuhan dan dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mau membiarkan rasa tawar hati atau kecewa itu masuk di dalam diri kita. Karena kita tahu itu tidak kudus hidup kita, saudara sekalian. Jadi kecewa atau tawar hati itu tidak kudus untuk kita, saudara sekalian, dalam hidup kita ini. Masuk dalam ketidakkudusan ya, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yaitu kita berpegang kepada kitab suci, maka kita tidak akan mudah menjadi tawar hati, saudara sekalian. Ya. Dan Argo kemudian bacakan Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 katakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa saudara sekalian. Roh Kudus akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Amin saudara sekalian. Ya. Hal yang ketiga, kekecewaan itu tidak akan pernah bisa
hilang di dalam dunia yang penuh dosa dan yang serba tidak pasti. Kita akan kecewa dan kemudian kita akan dikecewakan. Atau mungkin kita juga yang akan mengecewakan orang, saudara sekalian. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah supaya kita tidak kecewa, kita tidak tawar hati, tidak patah hati ya saudara sekalian. Dalam hidup ini pasti akan mengalami kecewa dan dikecewakan. Yang wajib dipelajari adalah bagaimana untuk tidak membiarkan kekecewaan itu berkembang menjadi kemurtatan ya saudara, atau tawar hati dan kemudian menjadi murtad. Ya, itu pintu, tawar hati itu pintu untuk masuk ke dalam kemurtatan saudara sekalian ya. Sebetulnya kita yang sepenuhnya hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan bisa tidak untuk tawar hati karena ada Roh Kudus ya saudara sekalian. Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur ya, roh penolong dan roh penghibur. Supaya apa ada Roh Kudus? Supaya Ia menyertai kita selama-lamanya ya saudara sekalian. Jadi tawar hati itu adalah hal yang tidak alamiah dalam kehidupan Kristen. Karena apa? Karena kita ada Roh Kudus ya, sekarang kita disertai Roh Kudus dan kemudian di dalam kita ada Roh Kudus ya saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang harus kita ada saudara sekalian yaitu jangan kita fokus kepada penderitaan dan kekecewaan tetapi fokus pada Roh Kudus saudara sekalian ya. Yang nomor 1 tadi yaitu tidak mengasihani diri kita sendiri. Yang kedua berpegang kepada kitab suci maka kita tidak akan mudah tawar hati. Dan kemudian yang ketiga jangan fokus kepada penderitaan dan kekecewaan tetapi fokus kepada Roh Kudus. Ya, kemudian Argo bacakan Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu, saudara. Tuhan menggunakan masalah hidup, ya saudara sekalian, untuk mengajarkan kepada kita kerendahan hati, bijaksana dalam hidup, sumber kekuatan, dan pendewasaan iman, menuju kepada iman kepada Kristus ya saudara sekalian. Tuhan bisa menggunakan hal-hal yang negatif atau yang positif untuk mendewasakan iman kita dan juga untuk mendatangkan bagi kita kebaikan ya saudara sekalian bagi orang yang percaya kepadanya saudara sekalian. Dan seperti dikatakan di Amsal 24 ayat 10 ya, kalau kita tawar hati atau kita kecewa atau apa, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Karena apa saudara sekalian, seperti tadi saya katakan, dalam hidup di dunia ini yang penuh dosa dan serba tidak pasti, kekecewaan pasti akan kita alami. Kita pasti akan mengalami kecewa atau dikecewakan saudara sekalian ya. Dan tapi kita dalam kesesakan atau kekecewaan, kita tidak boleh tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi kita tidak ada kekuatan saudara sekalian. Tetapi di Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara sekalian ya. Jadi di sini kita bisa lihat, kalau di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Bahwa kalau kita dalam kesesakan atau dalam kekecewaan atau dalam tamar hati, kepada siapakah kita harus menghadap ya saudara sekalian? Otomatis kepada Tuhan ya saudara sekalian. Karena apa? Karena Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Kita harus mengerti kita adalah orang yang gagal bila kita gagal belajar bijaksana dan gagal kuat apabila dalam menghadapi masalah ya saudara sekalian. Saya ulangi lagi, kita harus mengerti kita adalah orang yang gagal bila kita gagal untuk belajar bijaksana dan gagal kuat dalam menghadapi masalah dalam hidup ini saudara sekalian. Untuk itu marilah kita saudara jangan pernah mau gagal. Jangan mau pernah tawar hati, jangan mau pernah kecewa ya saudara sekalian. Jadi hal yang keempat saudara sekalian, yang pertama adalah kita tidak mengasihani diri sendiri. Yang kedua kita berpegang pada kitab suci, maka kita tidak akan menjadi tawar hati. Dan yang ketiga kemudian juga jangan fokus kepada penderitaan dan kekecewaan.
ya saudara sekalian, tapi fokus pada Roh Kudus. Dan yang keempat ya saudara sekalian, jika kita tawar hati maka kita tidak akan mempunyai kekuatan saudara sekalian ya. Nah, itu pula yang saya alami saudara sekalian dengan kepergian Bapak almarhum Pendeta Pariaji saudara sekalian, yang membuat keluarga kami semua prihatin ya saudara sekalian. Ya kadang-kadang cucu, terutama cucu-cucu saya ya saudara, itu selalu mengingat ya opanya gitu. Dan kemudian ada cucu saya yang sudah bertunangan, dan tunangannya juga mengatakan, saya tidak bisa membayangkan oma yang sudah tidak ada opa, oma sendirian, bagaimana itu rasanya. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan saudara sekalian, karena memang saya pernah alami ya bagaimana rasa kehilangan orang yang kita sayangi dan kita cintai saudara, yang sudah saya dengan Pak Pariaji hidup 47 tahun saudara sekalian, bukan waktu yang sebentar saudara sekalian. Tetapi itulah yang saya jalani saudara sekalian, untuk saya mencapai kesabaran dan penghiburan dari Allah saudara sekalian, yaitu saya tidak mengasihani diri saya sendiri. Meskipun orang-orang melihatnya kasihan kepada saya, tetapi saya harus bisa tidak mengasihani diri saya sendiri. Saya harus kuat ya saudara sekalian. Dan saya juga berpegang kepada firman Tuhan, berpegang pada kitab suci. Tidak mudah untuk jadi tawar hati, tidak mudah untuk menjadi kecewa. Seperti ini membagikan firman kepada saudara sekalian, saya jadi membawa firman ya saudara sekalian, karena Pak Pariaji tidak ada, jadi saya yang membawakan firman, meneruskan Pak Pariaji. Dan kemudian dengan membaca firman maka saya yang tadinya sedih, akhirnya jadi kuat saudara sekalian ya. Karena apa? Dalam pembacaan firman Tuhan itu tertulis saudara sekalian, seperti tadi katakan, suara Tuhan Yesus, ada suara Alkitab atau suara firman Tuhan adalah suara yang memberi kekuatan, suara yang memberi penghiburan dan penyertaan, dan banyak sekali kata-kata di Alkitab yang katakan, aku menyertai engkau, aku memberi kekuatan kepada engkau, dan aku tetap menggendong engkau, dan sebagainya saudara sekalian. Kata-kata firman Tuhan adalah kata-kata yang menguatkan. Dikala kita dalam kesesakan maka kita akan menjadi kuat. Dan kemudian juga saya tidak fokus kepada penderitaan atau kekecewaan, tetapi fokus pada Roh Kudus. Saya percaya kepergian Pak Pariaji adalah kedaulatan Tuhan. Dan kemudian di dunia ini ada Tuhan Yesus ya saudara sekalian, ada Roh Kudus ya saudara, ada pasukan malaikat yang menjagai, Roh Kudus yang menghibur, yang menyertai, dan juga ada di dalam kita ya, yang menopang saudara sekalian. Maka saya juga jadi kuat saudara sekalian, saya harus kuat bahkan ya, dan terutama saya mintanya saya sehat ya saudara sekalian, untuk dapat melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa ya saudara sekalian. Dan kemudian ya jangan tawar hati, karena kalau tawar hati ya kita tidak punya kekuatan ya saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian. Jadi untuk kita mencapai kesabaran dan penghiburan dari Tuhan, maka ada 4 hal yang kita harus punya saudara sekalian. 1, tidak mengasihani diri sendiri. 2, berpegang kepada kitab suci, maka tidak mudah tawar hati. Yang ketiga yaitu jangan fokus pada penderitaan dan kekecewaan, tapi fokus pada Roh Kudus. Dan yang keempat, saudara sekalian, jangan kita tawar hati, karena kalau kita tawar hati, maka kita tidak ada kekuatan, saudara sekalian. Marilah saudara sekalian, dalam hidup ini kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, saudara sekalian. Apalagi saya sering katakan ya, di handphone itu ada Bible ya saudara, kan bisa ada aplikasi Alkitab, itu bisa baca Alkitab dimanapun kita berada, di kantor, waktu istirahat, atau sejenak, atau apa. Dan kemudian kalau lagi kumpul-kumpul dengan teman, ucapkanlah kata-kata firman, 1 patah 2 patah kata saudara sekalian. Maka itu menguatkan orang, tapi juga menguatkan diri kita sendiri saudara sekalian. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman, dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan selalu memakai minyak urapan. Dan saudara sekalian juga kita dalam hidup ini, kita berjuang saudara sekalian untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Untuk kita jangan sampai terhapus nama kita dari kitab kehidupan di sorga. Marilah kita berusaha saudara sekalian dalam hidup ini, betul-betul kita dapat mencapai sorga nantinya saudara sekalian, karena Tuhan Yesus menjanjikan rumah bagi kita di sorga, dan biarlah itu nanti pada waktunya jadi bagian kita saudara sekalian,
Karena memang benar Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita di sorga, saudara sekalian. Marilah saudara sekalian, kita hidup dalam dunia ini, hidup dalam kekudusan, pelaku firman, hidup sepenuh-penuhnya, menyenangkan hati Allah dan menyenangkan hati sesama, tidak mengecewakan orang, maka kita selalu akan berkemenangan dalam hidup ini. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman yang luar biasa, menguatkan, memberikan kami semua motivasi untuk terus kuat, yaitu menghadapi segala sesuatu dan untuk mencapai kesabaran dan menerima penghiburan dari Tuhan. Dan doa kami biar Ibu terus dipakai Tuhan secara luar biasa, diberi kesehatan dan diberi umur panjang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati? Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita sudah mengajar kepada kita semua bagaimana untuk mencapai kesabaran dan untuk memperoleh penghiburan dari Tuhan. Artinya apa saudara? Setiap hal yang terjadi, setiap hal yang kita alami dibutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu saudara adalah salah satu kunci untuk kita menerima hasil yang terbaik. Amin. Kesabaran itu adalah salah satu kunci agar kita bertahan dalam segala keadaan. Itu sebabnya saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi mari kita semua terus percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya maksud yang baik. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan punya maksud yang baik. Amin. Kalau kita percaya Tuhan punya maksud yang baik, maka apapun yang terjadi, kita harus tetap melangkah, kita harus tetap percaya, kita harus tetap berserah, karena kita percaya Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti beri jalan keluar, Tuhan pasti berikan kita kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tadi 4 hal Gembala Sidang kita mengajar kepada kita untuk kita mencapai kesabaran dan juga penghiburan dari Tuhan. Yang pertama, kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Yang kedua, kita berpegang kepada kitab suci, maka kita tidak tawar hati. Yang ketiga, jangan fokus kepada kekecewaan atau penderitaan, tapi fokuslah kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang menguatkan, menghibur kita semua. Lalu yang keempat, jika kita tawar hati, maka kita tidak akan beroleh kekuatan. Maka saya akan sedikit menambahkan saudara, salah satu agar kita mencapai yaitu kesabaran dan penghiburan dari Tuhan, yaitu kita harus punya pemahaman yang benar tentang hidup. Sekali lagi, kita harus punya pemahaman yang benar tentang hidup. Kalau kita punya pemahaman yang benar tentang hidup, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, kita tidak tawar hati, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa, kita tidak menyerah, karena kita punya pemahaman yang benar bahwa Allah peduli, bahwa Allah hidup, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah selalu menyertai kita, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini siapapun saudara miliki pemahaman yang benar tentang hidup. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal, yaitu bagaimana agar kita memiliki pemahaman yang benar tentang hidup. Bahwa semua yang terjadi ini kita harus jalani dengan penuh kesabaran, dan kita harus mencapai yaitu penghiburan dari Tuhan. Yang pertama saudara, kita baca bersama di dalam surat Roma pasal 9 ayat 20 dan 21. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku? Stop dulu saudara. Judul perikop ayat ini adalah pilihan atas Israel. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat di Roma tentang pilihan Tuhan kepada bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Dan lebih spesifik lagi, Tuhan juga memilih Musa. Tapi walaupun bangsa Israel sebagai pilihan, bangsa pilihan, Musa sebagai seorang nabi yang dipilih Tuhan, tapi mereka tidak luput dari peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan.
Mereka tidak luput dari kejadian-kejadian yang mereka tidak harapkan. Artinya apa? Ayat ini mengajar kepada kita semua, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi bukan berarti dalam hidup ini nggak ada kekecewaan. Bukan berarti dalam hidup ini nggak ada peristiwa yang tidak mengenakan. Bukan berarti dalam hidup ini nggak ada peristiwa yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan terjadi. Faktanya kita sudah ikut Tuhan, kita sudah melayani, kita sudah diselamatkan, kita sudah dipilih, kita sudah ditebus Tuhan. Tapi tetap kita mengalami situasi-situasi yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Bukan berarti Tuhan salah. Tapi kenapa saudara? Karena Tuhan punya alasan. Itu sebabnya bangsa Israel bilang, kenapa kami bangsa pilihan seperti ini? Seringkali kita pun seperti itu. Kenapa Tuhan aku sudah ditebus, hidupku seperti ini? Kenapa Tuhan aku sudah melayani, kok aku mengalami peristiwa ini? Kenapa Tuhan aku sudah ke gereja, aku sudah sungguh-sungguh berdoa, aku sudah sungguh-sungguh baca firman, ada aja masalah, ada aja pergumulan, ada aja kekecewaan. Maka tadi Paulus berkata, hai manusia, siapa sih kamu? Sehingga kamu bisa membantah, sehingga kamu bisa protes, sehingga kamu bisa melawan Tuhan. Kita manusia diciptakan dari debu tanah. Maka Paulus tadi mengumpamakan manusia itu seperti tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk. Maka tanah liat itu saudara nggak boleh protes. Mau dibentuk jadi vas bunga, mau dibentuk jadi gentong, mau dibentuk jadi keramik yang mahal. Suka-sukanya Tuhan. Itu sebabnya kita baca ayat 21. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama? Gumpal yang sama atau gumpal yang berbeda? Gumpal yang sama. Jadi saudara bayangkan ada sebuah bongkahan tanah liat dibuat menjadi dua benda. Lanjut kita baca. Suatu benda untuk dipakai apa? Guna tujuan yang mulia. Jadi dari tanah liat yang sama ada yang dibentuk menjadi keramik yang ditaruh di istana. Ada juga yang dibentuk menjadi benda yang biasa. Lanjut kita baca. Dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang apa? Biasa. Jadi saudara perhatikan, inti ayat ini, ayat 20 tadi, Paulus bilang jangan protes, jangan tawar hati, jangan marah, jangan membantah Tuhan. Kadangkala kita dibentuk sama Tuhan. Kadangkala kita dipukul-pukul, kadangkala kita dibejek-bejek saudara. Kadangkala kita ditarik-tarik, kadangkala kita menangis, kadangkala kita sampai segugukan, ya ampun Tuhan, gitu saudara. Kadangkala kita mengalami sesuatu yang sangat berat sekali. Tapi percayalah, Tuhan punya tujuan. Amin. Tadi dikatakan tanah liat yang sama, ada yang dibentuk menjadi yaitu keramik yang mulia yang ditaruh di istana yang mahal. Tapi ada juga yang dibuat menjadi gerabah, gentong yang harganya mungkin cuma 10.000, 20.000 di pasar tradisional. Artinya apa saudara? Ayat ini mengajar kepada kita semua. Mari kita punya pemahaman yang benar tentang hidup. Pemahaman yang benar tentang hidup seperti apa? Yang pertama, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya alasan. Sama-sama bersama saya katakan, apapun yang aku alami, apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya alasan. Saudara ke gereja tentunya saudara punya alasan. Saudara nikah sama suami saudara, saudara nikah sama istri saudara, tentunya saudara punya alasan. Mungkin saudara sudah pacaran sama 5 laki-laki, saudara sudah pacaran sama 10 perempuan. Tapi kenapa saudara nikah sama laki-laki itu? Kenapa saudara nikah sama perempuan itu? Karena saudara punya alasan. Karena dialah yang terus baik, terus mengejar yang tidak menyerah. Setuju ibu-ibu? Gak ada yang setuju ibu-ibu. Kayaknya mulai kecewa dengan suaminya. Kalau ada suami berkata, "Ma, kenapa mama pilih aku? Padahal mama punya 10 pacar. Dari semua 10 pacar itu cuma papa yang gak pernah menyerah. Papa udah dilempar sama martabak gitu. Dilempar, diusir, papa tetap datang."
Amin. Tuhan punya alasan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya alasan. Saudara kerja, saudara bisnis, saudara usaha, saudara punya alasan. Katakan amin. Maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya alasan. Itu sebabnya saya teringat saudara ucapan Pak Pariaji, almarhum. Kepala sidang kita, Pak Pariaji bilang, saya pendeta dipaksa Tuhan. Orang sering bilang sama saya, pendeta, pelayanan bukan paksaan, pelayanan adalah kerelaan. Setuju. Tapi ada kalanya Tuhan paksa kita supaya kita mau melayani. Kenapa? Karena Pak Rezi nggak mau jadi pendeta. Nggak ada kepikiran jadi pendeta. Apalagi mendirikan gereja bersama Ibu Gembala. Akhirnya apa saudara? Dipaksa dalam tanda kutip. Dipaksa apa? Supaya pelayanan. Kepalanya sakit. Kalau ngilu, kalau sakit dibentur-benturkan gini ding, ding. Gitu saudara, saking sakitnya, nggak hilang juga makan cabai saudara, nggak hilang juga. Ibu Gembala sudah jumpa Tuhan, udah diselamatkan, dikasih Alkitab, nggak mau baca-baca Pak Parisi. 6 bulan berdoa nolak, Tuhan jangan pilih saya, nggak mau jadi pendeta Tuhan. Setiap pagi doa jam 2 pagi, jangan pilih saya Tuhan, pilih saja yang lain. Nggak mau, dipaksa. Berobat saudara, ada dokter istana namanya Pak Mardiono. Kemungkinan sembuhnya saudara, walaupun dioperasi di luar negeri saudara, itu sembuhnya 3%. Sampai akhirnya Tuhan bisiki Pak Haji, baca Injil. Baca Injil, kitab kerajaan sorga. Akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu. Katakan amin. Karena nggak mau. Akhirnya apa? Dipaksa. Akhirnya apa? Baca Injil. Dan akhirnya apa? Berkata, Yesus Tuhan adalah juru selamat. Jadi pendeta, berdirilah gereja Tiberias, memenangkan banyak jiwa. Katakan amin. Saudara, dalam hidup ini kadangkala kita dipaksa. Anak-anak muda kadangkala kita dipaksa. Diputusin sama pacar, dipaksa. Supaya apa? Supaya saudara dapat yang terbaik. Bapak-bapak, saudara, kadangkala kita dipaksa, di PHK. Kadangkala kita dipaksa diberhentikan jabatan kita, diberhentikan pekerjaan kita. Kadangkala diizinkan, dipaksa. Supaya kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau saudara sedang diproses, jangan marah sama Tuhan. Siapapun saudara, apapun yang saudara alami, percaya Tuhan punya alasan. Saudara yang sedang ada masalah, saudara yang ada pergumulan, katakan Tuhan pasti punya alasan. Bilang kiri kananmu, katakan Tuhan gak pernah iseng. Bilang kiri kananmu. Jangan bilang sama saya, sama kiri kanan. Tuhan gak pernah iseng. Iya. Jadi yang pertama, miliki pemahaman yang benar. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya alasan. Apa alasannya? Pasti alasannya baik. Nggak ada alasan yang buruk. Yang kedua, miliki pemahaman yang benar. Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang hidup. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak. Stop dulu saudara, perhatikan. Siapa yang senang menderita? Nggak ada yang senang menderita. Siapa yang senang punya masalah? Nggak ada yang mau punya masalah. Kalau bisa Tuhan, kalau bisa pendeta, saya nggak ada masalah, saya nggak ada kecewa, saya nggak ada tawar hati, saya nggak ada pengalaman-pengalaman yang berat, pengalaman-pengalaman yang buruk. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh pendeta, hidup saya baik-baik saja, hidup saya lancar-lancar saja. Tapi Paulus sedang menasihati murid yang bernama Timotius. Itu sebabnya aku menderita semuanya ini, aku tidak malu. Apa artinya? Paulus enggak menyerah. Paulus enggak tawar hati. Paulus enggak mengasihani diri sendiri. Malah dia bangga. Itu sebabnya aku menderita. Siapa yang bangga karena menderita? Paulus berkata, itu sebabnya aku menderita semuanya ini. Aku tidak malu, aku tidak menyerah, aku tidak tawar hati, aku tidak putus asa. Kenapa? Karena Paulus punya pemahaman yang benar. Apa pemahaman yang benar dari Paulus? Lanjut kita baca. Karena, sama-sama 2, 3 ya. Karena aku tahu kepada siapa aku
percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa apa? Memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada. Saudara perhatikan, walaupun Paulus menderita, berulang-ulang kali ingin dibunuh, berulang-ulang kali ingin mati, tapi Paulus enggak pernah menyerah, Paulus enggak pernah stop pelayanan, Paulus enggak pernah undur dari pelayanan, Paulus tetap memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia punya pemahaman yang benar. Apa pemahaman yang benar dari Paulus? Tadi Paulus bilang, karena aku percaya. Percaya siapa? Tuhan berkuasa. Berkuasa apa? Memelihara. Apa? Segala sesuatu yang dia percayakan kepadaku. Artinya apa? Paulus punya pemahaman yang benar bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Jadi mau dia nangis, mau dia ketawa, mau dibunuh orang, mau dia ditraktir, mau dia dapat jabatan, mau dia lagi sedih, mau dia lagi susah, dia nggak mau pusing. Dia nggak pernah putus asa. Kenapa? Karena dia percaya semua yang dia alami Tuhan memegang kendali. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan pegang kendali hidup saudara. Tuhan Yesus berkata, tidak ada satupun rambutmu jatuh yang Tuhan tidak tahu. Semua terhitung. Tuhan pegang kendali hidup saudara. Bukan pekerjaanmu yang memegang kendali hidupmu. Bukan tabunganmu yang membuat engkau aman. Tapi God is control. Dia mengendalikan segalanya. Hari ini jangan takut, jangan menyerah. Semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Saudara, lirik lagu tadi berkata apa? Ku kan berdiri di mana? Bisa orang berdiri di badai? Enggak usah di badai, angin kencang aja kadang kita lari, saudara. Gimana orang bisa berdiri di tengah badai? Tapi sepanjang kita jadikan Tuhan sumber kekuatan kita, mau badai puting beliung, mau badai apapun, mau badai sehebat apapun, kita tetap berdiri. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan pegang kendali. Kalau Tuhan pegang kendali, nggak ada yang perlu kita takutkan. Apapun yang kita alami, kita percaya Dia pasti tolong kita, Dia pasti berkati kita, Dia pasti sembuhkan kita, Dia pasti pulihkan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, miliki pemahaman yang benar tentang hidup, supaya kita mencapai kesabaran dan memperoleh penghiburan dari Tuhan. Apa yang ketiga? Kita baca bersama di dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 26. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk. Stop dulu. Ini Mazmur Asaf. Asaf ini pernah protes sama Tuhan. Tuhan, buat apa aku hidup benar? Orang fasik, orang jahat, orang brengsek tetap hidup. Uangnya banyak, senang-senang. Aku hidup benar malah begini. Tapi saudara, akhirnya Asaf mendapat pelajaran bahwa jalan orang fasik itu licin, sebentar saja bisa terjerembab, tidak ada lagi dan binasa. Maka Asaf sedang mengingat perbuatan Tuhan. Nah, ayat yang kita baca tadi ayat 21, ketika hatiku merasa pahit. Apa? Ketika Asaf sedang tawar hati, ketika Asaf sedang mengalami peristiwa yang buruk, ketika Asaf mengalami peristiwa yang tidak enak, apa yang dilakukan Asaf? Kita baca ayat 22, sama-sama 22. 2, 3 ya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan. Walaupun dia tawar hati, walaupun dia pahit hati, dia tetap dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi waktu Asaf tetap dekat dengan Tuhan? Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau apa? Maka jangan jauh-jauh dari Tuhan, apapun masalahmu tetap dekat supaya Tuhan pegang saudara. Amin. Terus ayat 24.
Dengan nasihatmu engkau apa? Menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam. Nah, waktu Asaf tawar hati, Asaf dekat sama Tuhan. Waktu Asaf dekat dengan Tuhan, Asaf diberi nasihat. Lalu setelah diberi nasihat, Asaf mulai paham, Asaf mulai sadar, dan akhirnya Tuhan memberikan Asaf kemuliaan, promosi, kemenangan, mujizat, berkat. Dari situlah Asaf mendapat pemahaman yang baru, pemahaman yang benar. Apa pemahamannya? Kita baca 25-26 sama-sama. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang, ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku, ayo, habis lenyap. Terus sama-sama. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Setelah Asaf sempat tawar hati, setelah Asaf sempat kecewa, Asaf tetap dekat dengan Tuhan. Waktu Asaf dekat dengan Tuhan, diberi nasihat. Setelah diberi nasihat, Asaf jadi sadar. Dia punya pemahaman yang baru. Pemahaman yang baru tadi apa? Siapakah yang menjadi bagianku selain Tuhan? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Asaf punya pemahaman yang benar. Bahwa yang ketiga, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kita menyadari Tuhanlah segalanya. Kadang-kala kita ditinggal orang tua kita ditinggal ibu kita ditinggal papa kita, kembali ke rumah Bapa di surga. Kadang-kala kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, supaya kita menyadari bahwa Tuhanlah segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mau terus mencapai kesabaran dan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Lebih lagi sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
kami rasakan Tuhan. Kekudusan-Mu yang memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami bersuka cita buat kasih-Mu, buat Allah kami yang selalu ada buat kami, yang selalu beserta kami, yang selalu menolong kami, yang selalu menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan buat cinta dan kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih dan karunia-Mu buat kami Tuhan. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami telah diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami berdoa agar setiap kami, siapapun kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang hidup dalam setiap kami, menyatakan kebenaran dalam setiap kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi kami rindu kami dapat menjadi pelaku firman yang baik. Untuk kami semakin hari semakin taat, kami mau semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Kami ucapkan berkat senantiasa bagi yang terkasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darti Pariaji yang telah melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Diberkati Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Ibu Gembala Sidang bersama dengan keluarga, selalu dalam penyertaan pelindungan Tuhan yang sempurna. Juga diberkati hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Elvis Sirait bersama dengan keluarga, bersama dengan tim dalam pelayanan juga diberkati, diurapi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, di siang sore hari ini kami mau terima yang terbaik, kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang telah mati buat kami, Engkau bangkit dari maut, Engkau menyediakan kemenangan buat kami. Kami percaya, kami berdoa agar siapapun kami yang punya iman, kami terima perjamuan kudus, kami terima kesembuhan, kami terima pertolongan, kami terima mujizat yang daripada Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami terlebih dahulu kami rindu untuk kami mau bawa korban syukur persembahan kami. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan, agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Boleh kembali duduk setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Maka mari sama-sama kita bangkitkan iman percaya di hadapan Tuhan. Mari terima yang terbaik, sakramen perjamuan kudus. Mari terima, mari dengan iman percaya terima kesembuhan, terima kemenangan yang telah Dia sediakan bagi saudara dan saya. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, Kau yang hapus dosa kami dengan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Dengan iman kepada Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku ya Tuhan. Kau telah mati bagiku, Kau yang hapus dosa kami. Oh Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan dalam hidup kami. Beri kemenangan, tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita buka hati, kita sambut sakramen perjamuan kudus. Kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja TPRS Indonesia, Ibu Pendeta Darti Pariaji, untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 28. Argo bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan,
dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, saudara sekalian, di situ tergambarkan bahwa kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mendapat hidup yang kekal. Kita akan mencapai hidup yang kekal, yaitu sorga, saudara sekalian. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan juga Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan, saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 3 dikatakan, saudara sekalian, apabila siapa yang menang, ya, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Jadi kita akan mencapai hidup yang kekal. Hidup kekal ditemukan di dalam tubuh darah Yesus, saudara sekalian, ya. Karena itu adalah karya keselamatan untuk kita. Kita selamat, kita akan sampai kepada sorga nantinya. Asalkan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup di dalam kekudusannya. Hidup sebagai pelaku firman-Nya, saudara sekalian. Hidup menyenangkan hatinya. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Artinya di sini semakin hari semakin susah, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin berat, ya saudara sekalian. Tetapi kita yang sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan, saudara sekalian, ya, maka kita tidak akan masuk di dalam resesi atau kesusahan yang ada di dalam dunia, saudara sekalian. Karena memang itulah dunia. Misalnya kita juga bisa lihat, misalnya dulu harga barang apa misalnya, ya, misalnya dulu harga barang misalnya emas misalnya 1 gram dulu berapa. Nah kalau sekarang jadi berapa? Artinya semakin hari semakin tinggi harganya. Artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, ya saudara sekalian. Tapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Allah kita Yesus Kristus Tuhan, maka kita tidak akan masuk di dalam kesulitan itu. Karena apa, saudara sekalian? Karena kita otomatis kalau hidup dalam Tuhan Yesus, kita juga diberikan akal budi, saudara sekalian, hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Maka kita akan memanage hidup kita dengan baik dan memanage ekonomi kita juga dengan baik, ya saudara sekalian, memanage diri kita untuk menjaga diri kita supaya kita sehat, saudara sekalian, ya, supaya jangan ada salah, jangan ada kelemahan dan yang membuat kita juga ceroboh misalnya menjadi kita sakit, saudara sekalian. Tetapi ya itulah kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan, maka kita akan selalu diberi hikmat oleh Tuhan, saudara sekalian. Maka kita tidak akan masuk dalam kesusahan, kesulitan, ataupun resesi, saudara sekalian. Nah kita sekarang akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib
agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak asma, tidak sakit TBC, tidak COVID-19. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak semua berdoa. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tibeas bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia, tertulis di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini adalah memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia. Tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan iman di Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kami semua sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan Yesus selalu memberkati kami semua, mengasihi kami semua dan menyayangi kami semua. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi ya Tuhan Yesus seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan wibawa ilahi, berikan berkat-Mu turun melimpah atas mereka ya Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka ada juga selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa yang sakit Tuhan Yesus, yang sedang sakit dalam masalah, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berikan pasukan malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan Yesus dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Berikan mereka berkat materi ya Tuhan Yesus, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan selalu tercukupi, dan berikan apa juga yang dikerjakan oleh mereka selalu berhasil, dan hidup mereka selalu naik, tidak pernah turun, dari kepala bukan ekor, dan juga berkemenangan dalam hidup ini, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, dan menang atas semua apapun yang mereka hadapi ya Tuhan Yesus. Mereka berkemenangan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rodinar Samosir ya Tuhan Yesus. Berikan sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ibu Rodinar Samosir sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak perkataan dokter, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Bapak Akyat dan Ibu Susan diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Raharja diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan mama papanya dan kedua anaknya diberkati, dan juga Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter, terima kasih Tuhan Yesus sudah sehat sembuh kembali, Tuhan terima kasih, biarlah sehat ini terus sehat Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi yang diterimanya berjalan dengan lancar, dan selalu Ibu Marta selalu penuh hikmat Tuhan Yesus untuk menjaga tubuhnya selalu sehat Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, dan Ibu Teni dan Ibu Liana dan Antoni diberkati, dan Pak Raymond diberkati, dan juga Ibu Lia Pardiman diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh pendeta di Gereja Tiberias Indonesia diberkati, dan juga berkhotbah penuh wibawa ilahi dan kuasa, dan tanda-tanda heran menyertai, dan juga para koordinator Tuhan Yesus, koordinator juga singer, MC, Tuhan Yesus, tim worship,
dan juga media dan pemusik dan juga greeter dan choir, semuanya diberkati, apapun yang diperlukan tercukupi, pakai dengan heran dan luar biasa seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dan biarlah jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu terjadi mujizat dalam kehidupan mereka. Mereka selalu berkemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Selalu berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia penuh kuasa dan mujizat dari sorga. Selalu terjadi mujizat dalam gereja Tiberias Indonesia. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada Pendeta Agusti Genius. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk doa-doanya. Kami berdoa Tuhan terus beri ibu kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa. Sampai Tuhan datang, terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan tutup di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Sayangi mereka semua dan mereka semua dalam lindungan Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya. Mereka yang sedang berlibur di luar kota, di luar negeri, mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Glenn Emmanuel, bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Sony Saragi, bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi dan rekan-rekan, diberkati Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir diberi masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami ucap berkat untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Berkati Tuhan, pelayanannya semakin luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama, kita katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti